Salah satu mahasiswa yang menjadi korban pinjaman online mengaku awalnya dia ditawari untuk berinvestasi dengan modus berbelanja online di toko milik pelaku. Korban juga diiming-imingi keuntungan sebesar 10% dari setiap transaksi. Selanjutnya, untuk melakukan transaksi, korban diminta menggunakan aplikasi pinjaman online. Korban mengaku telah mengikuti pinjaman online sejak Januari 2022. Mulanya, korban dikenalkan temannya kepada pelaku yang kemudian ditawari investasi. Kan memang saya juga nggak langsung masuk nih Mas, jadi saya juga kan ini tuh udah berjalan sebenarnya dari tahun lalu. Nah saya ngecek dulu nih tahun lalu gimana sih dia, ternyata tahun lalu bagus segala macam lancar. Nah barulah di bulan Januari itu saya coba untuk yaudah deh nggak ada salahnya dicoba. Jadi waktu itu saya bukan diajak sih, tapi diperkenalkan oleh teman saya, dikenalkan dengan beliau. Nah waktu itu tuh dia bilang kalau misalkan untuk bantu rating toko online-nya dia. Tuh, jadi bantu rating toko online-nya dia dengan cara transaksi di tokonya dia dengan menggunakan pembayaran via pinjaman online. Atas kejadian itu, korban bersama mahasiswa lainnya yang menjadi korban pinjaman online melaporkan kasus ini ke polisi. Korban bersama para orang tua pada Rabu kemarin mendatangi Polres Bogor Kota untuk menyerahkan sejumlah berkas dan barang bukti transaksi kepada penyidik Satreskrim Polresta Bogor Kota. Salah satu orang tua korban mengaku anaknya yang menjadi korban pinjaman online mulai diteror oleh penagih baik melalui pesan singkat maupun telepon. Kebetulan saya tidak mendapatkan anak saya, cuma mungkin hanya telepon yang sehari bisa 30 kali ke semua anggota keluarga. Saya 30 kali dan chat juga tagihan, udah sampai 30 kali juga lah, pokoknya puluhan kali. Itu mengganggu nggak sih? Sangat mengganggu Mas, apalagi kan suami saya kerja gitu kan, di kantor pun juga diteleponin. Berdasarkan data dari polisi, tercatat ada 311 korban yang terjerat pinjaman online. Sebagian besar merupakan mahasiswa Universitas IPB. Untuk menangani kasus ini, Polresta Bogor Kota berencana membuka posko aduan. Selama ini masih kita coba pelajari apakah itu bagian daripada dugaan penipuan online yang sama dengan yang dialami oleh yang lain-lainnya. Sementara data yang bisa saya sebutkan masih seperti kemarin, 311 orang yang sudah terdata sebagai korban. Kemudian sebagian besar, kalau informasi kemarin dari IPB ada 126 itu yang berasal dari mahasiswa IPB. Dan ini sekarang sedang kita telusuri dan mendatakan terus dan kembangkan. Hingga kini, Polresta Bogor Kota masih menyelidiki kasus ini. Polisi menyebut korban tidak hanya dari mahasiswa IPB University saja, namun banyak juga kampus lain. Untuk mengakomodasi kasus ini, pihak IPB University juga membuka posko pengaduan bagi mahasiswa yang terjerat pinjaman online. Kasus ini terungkap ketika salah satu orang tua mahasiswa melapor ke pihak kampus. Atas laporan itu, pihak kampus langsung melakukan pendampingan hukum bagi mahasiswa yang terjerat pinjaman online. Tim Liputan, Kompas TV.